Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini pembahasannya yaitu tentang membentuk persamaan kuadrat. Untuk mengingat kembali persamaan kuadrat, di sini ditampilkan bagaimana bentuk persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c anggota dari bilangan rasional dan a tidak sama dengan 0. Persamaan yang menunjukkan di sini bentuk persamaan kuadrat yaitu karena x-nya di sini pangkat 2. Jadi di sini menunjukkan bentuk persamaan kuadrat. Di bawahnya ada keterangan a dan b merupakan koefisien, c merupakan konstanta, x dan x kuadrat merupakan variabel. Jadi koefisien dan konstanta ini berupa angka-angka, berupa bilangan. Sedangkan variabelnya tetap dituliskan x dan juga x pangkat 2 atau x kuadrat. Untuk bisa mengerjakan soal-soal dalam bentuk persamaan kuadrat, di sini ditampilkan contoh-contoh dari bentuk persamaan kuadrat. Nomor 1 tentang bagaimana cara mengalihkan dari persamaan kuadrat 1A dan 1B, sedangkan nomor 2 untuk menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, kemudian yang nomor 3 untuk menentukan nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat, dan nomor 4 untuk menentukan faktor persamaan kuadrat. Ini cara penyelesaian dari contoh soal yang diberikan tadi. Untuk soal yang nomor 1, yaitu cara mengalihkan dari bentuk persamaan kuadrat. Soalnya di sini 5 dikali dalam kurung 2x kuadrat ditambah y. Untuk cara pengalihannya, jadi semua angka yang dalam kurung dikalikan dengan angka 5. Yang pertama ini 5 kali 2x. Kemudian 5-nya lagi dikalikan dengan y. Jadi 5 kali 2x kuadrat plus 5y. Sehingga hasil akhirnya persamaan kuadrat ini adalah 10x kuadrat plus 5y. Untuk soal yang 1b, dalam kurung 2x plus 5 dikali dalam kurung 2x kurang 5. Untuk perkalian bentuk ini, jadi masing-masing dikalikan sebanyak 2 kali. Lihat tanda panah ini. 2x dikali 2x. Kemudian 2x dikali min 5. Kemudian yang angka 5 di sini juga dikalikan. Plus 5 kali 2x. Kemudian 5 dikali min 5. Penulisannya seperti ini. 2x kali 2x tambah 2x kali min 5 tambah 5 kali 2x tambah 5 kali min 5. Setelah itu tinggal mengalihkan dari perkalian-perkalian ini. 2x kali 2x jadi 4x kuadrat, kemudian plus 2x dikali min 5 menghasilkan min 10x, kemudian plus 5 kali 2x menghasilkan plus 10x, plus 5 dikali min 5 menghasilkan min 25. Sehingga hasil akhirnya min 10x tambah 10x, hasilnya 0. Sehingga hasil akhirnya 4x kuadrat dikurang 25. Di sini x kuadrat tidak bisa digabungkan dengan x pangkat 1. Dan ini juga x pangkat 1. Sehingga yang bisa digabungkan ini aja. Min 10x tambah 10x. Hasilnya 0. 0 tidak perlu dituliskan lagi. Sehingga hasil akhirnya 4x kuadrat min 25. Berikut ini contoh soal yang nomor 2. Nomor 2 diketahui x1 sama dengan 8 dan x2 sama dengan min 3. Pertanyaannya bagaimana membentuk persamaan kuadrat jika masing-masing x1-nya dan x2-nya diketahui. Ini cara menuliskannya, kalau di sini x1 diketahui plus 8, maka di sini tulisnya x kurang 8.
Kemudian X2-nya jika di sini diketahui min 3, maka di sini penulisannya menjadi X plus 3. Jadi ditulis lawannya atau kebalikannya. Cara mengalikannya yang pertama, X dikali X ditambah X kali 3. Ditambah lagi min 8 kali X ditambah min 8 kali 3. Penulisannya seperti ini, X kali X ditambah X kali 3 tambah min 8 kali X tambah min 8 kali 3. Selanjutnya, hasil perkaliannya X kali X menjadi X kuadrat, X kali 3 menjadi 3X, min 8 kali X jadi min 8X, min 8 kali 3 menjadi min 24. Angka yang bisa digabungkan hanya ini aja, plus 3 dikurang plus 3X dikurang 8X, sehingga hasilnya X kuadrat min 5X min 24. Berikutnya untuk soal yang nomor 2. Bentuk X kuadrat plus 5X sama dengan 24 diubah menjadi X kuadrat plus 5X min 24. Jadi harus diubah dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Karena di sini bentuk persamaan kuadratnya masih belum sempurna. Jadi plus 24 di sini pindah tempat, pindah ruas menjadi tandanya min 24. Jangan lupa ya. Karena bentuk persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C, sehingga untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya tinggal mengurutkan aja. Di sini pada X kuadrat adalah A. Kalau tidak ditulis di sini, A-nya berarti angkanya 1. Kemudian B-nya ini yang di sini, berarti B-nya sama dengan 5. Dan nilai C-nya di sini sama dengan min 24. Jadi kalau di sini ada tanda minusnya, ditulis min 24. Kecuali kalau tanda plus, tidak perlu ditulis lagi tanda plusnya. Soal nomor 4, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Dari soal ini diketahui koefisien dari nilai X kuadrat atau A-nya sama dengan 1, koefisien dari 3X yaitu sama dengan 3, dan konstantanya atau C sama dengan min 10. Berikutnya, untuk mencari akar-akarnya dari persamaan kuadrat ini, dimisalkan akar-akar tersebut adalah P dan Q. Jadi kita menentukan berapa nilai P dan Q, di mana kalau P dan Q itu dikalikan hasilnya min 10, dan bila P dijumlahkan dengan Q, hasilnya sama dengan plus 3. Setelah kita cari, bilangan tersebut adalah yaitu 5 kali min 2 hasilnya min 10, dan 5 kali min 2 hasilnya sama dengan 3. Jadi ini adalah P-nya adalah 5 dan min 2-nya adalah nilai Q-nya. Sehingga nilai P sama dengan 5 dan nilai Q-nya sama dengan min 2. Maka kalau disusun dalam bentuk persamaan kuadratnya, atau faktor-faktornya menjadi X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan, ini adalah hasil faktornya X plus 5, dari sini 5-nya, dan X min 2 dari sini min 2-nya. Ini adalah hasil dari faktor-faktornya. Ingat, untuk mencari faktornya ini, kita memisahkan akar dari persamaan kuadratnya yaitu P dan Q, di mana kalau P dan Q-nya dikalikan hasilnya min 10. Min 10 lihat dari sini, dari konstanta C, dan kalau dijumlahkan P tambah Q sama dengan 3. 3-nya didapat dari koefisien sini, 3 dari koefisien 3X. Ya, sehingga hasil faktornya yaitu X plus 5 dikali X min 2. Untuk lebih bisa memahami permasalahan di atas, di sini ditampilkan latihan soal. Diharapkan kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini.
berdasarkan penjelasan di atas. Memang soal nomor 1 dan soal nomor 2, di mana penyelesaiannya seperti yang ditunjukkan sebelumnya tadi. Ini juga soal menyambung dari soal yang sebelumnya tadi, nomor 1 dan nomor 2, ini dilanjutkan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, di mana cara penyelesaiannya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk kalian jika lupa, kalian bisa membuka penjelasan sebelumnya, sehingga bisa mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Semoga bermanfaat. Wassalam.